aku mengantar kepergianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju ke kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terpujilah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu bertekad bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami panjatkan doa pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Rudianto Tanjaya. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa dari Handetolan sanak saudara dan famili semua, apabila arwah almarhum Bapak Rudianto nanti belum menempati alam surga bahagia, semoga apa yang kami lakukan ini bisa membantu melapangkan jalan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga yang doa yang kami bawakan akan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan almarhum menuju alam yang lain. Sabi Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap berdoa selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati,
Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Rudianto Tanjaya. Sang Buddha di dalam kitab suci mengatakan, kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun dikukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Sekalipun kita ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga yang sudah berusia 70 tahun. Usia 70 tahun adalah usia rata-rata kehidupan saat ini, kurang lebih 70 tahun. Memang ada yang 90 tahun atau tidak sedikit juga yang 60 tahun. Namun 70 tahun menurut perhitungan atau prediksi rata-rata usia saat ini kurang lebih 70 tahun. Sekalipun putra putri beliau sudah bisa mandiri, tanpa beliau pun mungkin sudah bisa hidup, namun karena beliau sudah berkumpul sekian lama di tengah-tengah keluarga, sulit rasanya untuk kita melupakan, melepaskan begitu saja. Sesuatu yang sudah lama berkumpul akan menimbulkan kemelekatan dalam diri kita. Yang menangis bukan saja anak kecil, orang tua pun ketika ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga pasti juga menangis. Maka untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mudah, melepaskan sesuatu kemelekatan, yaitu keluarga kita yang telah meninggal, itu tidak gampang. Sang Buddha membuat beberapa perumpamaan yang sekiranya bisa diterima oleh keluarga yang ditinggalkan. Sang Buddha mengatakan ada sebuah perumpamaan bagaikan buah setelah masak akan gugur. Buah yang masak yang sudah matang pasti akan gugur. Diminta atau tidak diminta, seseorang pasti akan mengalami. Cepat atau lambat seseorang pasti akan mengalami kematian. Namun tidak gampang. Kita lihat buah apa ya, setelah matang pasti akan gugur dengan sendirinya. Demikian pula, sekalipun seseorang mungkin dalam batas-batas tertentu usianya 80-90 tahun bahkan sampai 100 tahun tetap harus melalui hukum kematian. Karena hukum kematian adalah hukum pasti di dunia ini. Tidak ada mantra, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan seseorang dari kematian. Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti mengalami kematian. Kematian bukan saja dialami oleh orang-orang biasa. Seorang nabi, seorang Buddha pun juga harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Tinggal kita bagaimana sikap mental kita ketika menerima kematian itu. Ketika saudara dan famili, orang paling dekat kita meninggal, kita tidak bisa langsung menerima. Namun ada beberapa orang ketika keluarganya meninggal langsung bisa menerima. Tentunya tidak banyak, ini perlu proses yang panjang. Agar keluarga tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, terimalah segera hukum kematian itu sebagai hukum alam yang pasti akan datang kepada siapapun. Cepat atau lambat hukum kematian itu pasti. Bahkan kita pun satu persatu menunggu giliran-giliran kita juga akan menghadapi kematian. Bekal kematian yang dibawa oleh seseorang adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun. Itulah bekal yang akan menemani
beliau, kemana beliau akan pergi di alam-alam yang lain. Saya yakin semasa hidup beliau pun sebagai kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga pernah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putrinya. Di tengah-tengah masyarakat pun juga telah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itulah menentukan di alam mana yang akan diteman, yang akan menentukan kelahiran-kelahiran berikutnya. Dan ditambah keluarga yang ditinggalkan saat ini dalam beberapa hari ini melakukan doa pelimpahan jasa, dan pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk mengkondisikan arwah itu untuk memiliki perasaan bahagia. Perasaan bahagia itulah yang mendekatkan seseorang atau leluhur untuk segera menempati alam yang bahagia. Di depan peti jenazah sebagai ungkapan bakti kepada yang telah meninggal, keluarga mempersembahkan beberapa saji-sajian, sekalipun itu tidak dimakan oleh almarhum, namun sebagai bentuk dan alat sarana bakti kepada yang telah meninggal. Rasa simpatik dari keluarga yang masih hidup ini akan menentukan, akan membantu kelahiran-kelahiran beliau di alam-alam yang lain. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang dikumpulkan beliau, dengan kekuatan pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan, dan juga berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji dan prasetya Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir dalam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Demikianlah Bapak Ibu ya, renungan yang harus kita pahami, harus kita mengerti, dan harus kita terima bahwa kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Sudah hal yang wajar. Kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan ayah di tengah-tengah keluarga bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini saja. Keluarga-keluarga yang lalu, saat ini, yang akan datang pun juga satu persatu akan mengalami kematian. Agar tidak begitu sedih dan menderita, segeralah mengikhlaskan kepergian almarhum. Yakinlah dengan dukungan doa-doa dari kita semua, pasti leluhur atau almarhum segera menempati alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan beliau yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui lapang dan terang. Sadu, 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 sadu.